pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Dilanjutkan bahwa di situ ada juga Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Lalu ada Undang-Undang Ormas, Undang-Undang 17 tahun 2013 dan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2017. Saya mau sampaikan bahwa jangan justifikasi ormas itu preman, preman itu ormas. Karena ormas itu berbadan hukum. Ada 5.500 ya 555.000 setengah juta ormas di Republik ini. Kenapa ada ormas? Karena negara membuka ruang itu lewat Undang-Undang 13 tahun 2017 Undang-Undang Ormas. Nah, yang saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Haji Hercules, ya rekan saya Rapen, kemarin kami juga adakan press conference. Karena di sini kami mau sampaikan kepada saudara, pertama-tama kenapa Bung Hercules yang dijadikan contoh? Anda mau tanya nih, silakan. Ya, sebentar, nanti itu nanti saya sampaikan. Yang kedua, saudara dengan terang benderang menyatakan tangkap Hercules. Saudara ini advokat kan? Harusnya kalau orang mau ditangkap, satu, ada dasar hukumnya. Legal standingnya ada dulu. Apakah yang pertama, saudara atau Bapak Haji Hercules pernah dilaporkan? Laporan yang mana? Tolonglah ditunjuk kepada kami. Yang kedua, apakah Bapak Haji Hercules sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka? Yang ketiga, apakah pernah dipanggil dan tidak pernah datang dan harus ditangkap? Ini yang saudara karena berbicara sebagai seorang advokat harus dengan terang benderang menjelaskan kepada publik, karena ini juga menjadi kegaduhan. Statement rekan saya ini menjadi kegaduhan di publik. Karena seolah-olah Bapak Haji Hercules mau ditangkap. Satu, keluarga Pak Haji Hercules pasti resah. Kenapa? Ditangkap karena kasus yang mana? Anda sebut Pak Haji Hercules. Yes. Jadi Pak Hercules itu sudah haji ya? Ya. Alhamdulillah sudah haji, oke. Syukur bahwa beliau sudah. Jadi kalau dikatakan Hercules adalah preman dan organisasi GRIP adalah preman, Anda menolak itu? Saya sangat tegas menolak itu. Alasannya? Alasannya harus dibedakan antara ormas dan preman. Ormas itu badan hukum. Karena Undang-Undang 13 tahun 2017. Di situ jelas tata caranya bagaimana sebuah ormas didirikan. Oke. Dan ormas juga bisa dibubarkan. Ada juga tata cara harus melewati putusan pengadilan. Kalau tadi misalnya pembakaran mobil polisi di Depok, penyegelan pabrik di Kalimantan. Saya mau sampaikan bahwa kenapa saya bilang ada oknum ya dan juga ada ormas. Di sini harus dibedakan. Yang melakukan tindakan kriminal, negara-negara hukum, tangkap dan tahan, ada ranah penegak hukum. Ya, supaya ini jelas dulu ini, karena rekan saya ini berteriak-teriak di Komisi 3, ya, bahkan ada drama di sana. Bahwa seolah-olah ini nanti kami berbicara di sini, kami terancam. Yang mengancam saudara itu siapa? Tidak ada yang mengancam saudara. Ini negara-negara hukum, bebas berbicara. Tapi ketika saudara menyentuh nama Hercules, Anda harus bertanggung jawab. Karena Hercules bukan berdiri sendiri, ada keluarganya, ada organisasinya. Jadi saya di sini kalau datang ke Komisi 3 memberikan aspirasi kepada DPR, itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau sudah langsung menjustifikasi seseorang di situ, sedangkan ormas di Republik ini hampir setengah juta ormas, tetapi kenapa hanya nama Hercules yang disebut di situ? Kenapa? Yang kedua, kenapa harus suruh ditangkap? Laporan yang mana? Ya, yang kedua, status tersangka yang mana? Pernah nggak ada status tersangka Hercules yang saat ini masih harus melewati proses hukumnya? Jadi kalau tadi yang Depok, yang Kalimantan Tengah tidak ada kaitan sama sekali dengan Hercules. Tidak ada kaitannya sama sekali sama Bapak Haji Hercules. Oke. Bahwa itu adalah oknum dan kita apresiasi kepada aparat penegak hukum sudah dilakukan tindakan hukum. Penegakan hukum sudah dilakukan. Jadi tidak ada di negeri ini yang kebal hukum. Kalau memang itu preman, suka malak, suka bikin gaduh, tangkap, tahan. Tapi jangan bawa nama seseorang yang tidak terlibat langsung di dalam masalah Depok. Kenapa? Karena hubungan hukumnya seperti apa? Apakah ada perintah dari Pak Hercules untuk melakukan pembakaran? Justru Pak Hercules menyatakan bahwa tangkap para pelaku, perusuh, bahkan pembakar mobil polisi. Yang kedua, kalau memang tidak tembak di tempat.
Tembak di tempat. Beliau sudah sampaikan bahwa tembak kakinya. Oke. Ini artinya bahwa Bapak Haji Hercules sangat mendukung penegakan hukum. Bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Termasuk juga Pak Hercules. Sehingga kalau ada rekan saya Rapen yang menyatakan tangkap Hercules, beliau harus mempertanggungjawabkan itu. Ya, karena sampai saat ini belum ada laporan polisi atau panggilan kepada Bapak Hercules, klien kami, bahkan belum ada penetapan tersangka. Bagaimana bisa? Siapa disuruh tangkap? Komisi 3. Yang suruh tangkap siapa? Penegak hukum, pasti kepolisian. Oke, Bang Rapen silakan. Tolong dijawabkan. Saudara harus jawab dengan jelas ya. Ya, terima kasih Bung Rekan Hak. Ya, artinya kan justru memang karena di Komisi 3 itu kan tidak bisa menangkap. Ya kan? Kan itu kan aspirasi. Makanya kan sebelumnya kan kita sampaikan bahwa untuk memeriksa utuh semua kejadian. Artinya kan seperti rekan bilang kan tidak mungkin kita bilang tangkap ke DPR langsung tangkap kan nggak. Saya bilang misalnya tangkap Bung Aiman misalnya gitu kan nggak mungkin juga. Coba tadi tanya dasarnya itu apa? Dasar saudara menyatakan tangkap Hercules. Kita kan orang hukum nih, kita advokat berbicara berdasarkan yang namanya dasar hukum menangkap itu apa? Ada laporan polisi, ada penetapan tersangka seorang Hercules, atau pernah dipanggil tidak pernah hadir? Nah gini, izin, oke rekan, makasih rekan. Nah karena tadi rekan juga kan menyinggung soal undang-undang ormas, ya kan? Di undang-undang ormas itu kan juga ada. Ya kan rekan, bahwa di pasal 59 itu ya ormas itu kan harus menjaga ketertiban, tidak melakukan kekerasan. Nah tentunya kan dasar ini kan bisa dipakai untuk memeriksa misalnya apakah pihak-pihak mana yang terlibat. Kalau benar kata rekan tadi hanya segelintir orang yang terlibat, ya sudah gitu kan. Tapi kalau memang ada, artinya kan yang dilihat kan tentunya kan pimpinan, siapa tokohnya. Setiap organisasi pasti yang dilihat adalah tokohnya. Karena yang kita kenal, karena sebegitu kenalnya kan Bung Hercules, sehingga kita kan taunya kan Bung Hercules yang punya gerakan, yang punya namanya grip gitu kan. Dan beberapa kali juga Bung Hercules di beberapa video juga menyebut nama presiden gitu kan, nama presiden Pak Prabowo misalnya. Nah artinya kan apa? Nah dengan dia menyebut saja nama presiden, seolah-olah kan gambaran di publik bahwa Grip dan Bung Hercules itu kan di-backingi kan gitu, seolah-olah nih ya, seolah-olah. Nah kita kan nggak bisa, karena presiden itu kan milik semua. Nah ormas didirikan itu kan tujuannya untuk apa? Ya untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mewujudkan tujuan negara yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu kemudian mewujudkan kesejahteraan, menciptakan perdamaian dunia, mencerdaskan itu Bung Aiman. Ini pertanyaan saya, saudara rekan saya belum jawab. Kenapa saudara berteriak tangkap Hercules? Landasan hukumnya apa dulu? Ini kita bicara sebagai orang advokat ya. Karena undang-undang advokat itu jelas bahwa kita salah satu penegak hukum. Maksud saya jangan sampai, karena apa yang saudara sampaikan itu menimbulkan kegaduhan. Bahkan keluarga Hercules pun kaget. Kok ada mau ditangkap? Kasus yang mana? Laporan polisi yang mana? Penetapan tersangka yang mana? Maksudnya biar dijelaskan dulu supaya publik ini jangan sampai dibuat ambigu bahwa benar Hercules mau ditangkap. Ini kan isu di bawah ini kan harus dijelaskan. Supaya jelas bahwa saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap Hercules, belum ada panggilan polisi, bahkan saat ini belum ada laporan polisi. Apa saudara memegang laporan polisi nomor berapa? Apakah menetapkan sejak kapan? Apa pernah ada panggilan polisi? Ini maksud saya, kita sebagai orang hukum berbicara dasar hukumnya harus ada dulu. Supaya jangan membuat kegaduhan baru. Oke, jawab. Saya berikan kesempatan pada sisi kiri saya untuk menjawab. Saya ingin berikan kesempatan pada Bung Sunan Kalijaga. Bung Sunan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa saya ditunjuk oleh Bapak Haji Hercules bukan untuk urusan yang tadi rekan bilang berurusan dengan purnawirawan. Karena perlu diketahui saya dengan para purnawirawan jenderal seperti Pak Sutrisno, Pak Trisutrisno ya, Pak Sutioso, Pak Hendro Priyono, beliau adalah abang-abang saya dan kebetulan bapak-bapak saya, di mana saya pernah dipercaya juga memegang partai PKPI, ya sebagai PLT Ketua Umum. Itu partai pemiliknya adalah Pak Trisutrisno. Sehingga pada saat kemarin saya dampingi Bapak Haji Hercules di kediaman
di mana sudah 17 tahun Pak Haji Hercules itu membuat acara santunan anak yatim dan pengajian tiap malam Jumat. Di situ juga kemarin saya mendampingi beliau untuk secara langsung di hadapan banyak media, wartawan, menyampaikan permohonan maafnya kepada Pak Sutioso. Ya, atas kehilafan ucapan lisannya. Beliau menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Sutioso juga beserta anak dan cucu-cucunya. Artinya tadi juga saya mau menjawab rekan Rapen, tidak pernah ada seorang Haji Hercules klien kami itu menyebutkan bahwa Bapak Prabowo itu backing daripada organisasi GRIP. Maka saya mau meluruskan, justru saat ini Bung Hercules nggak pernah mengatakan itu. GRIP juga tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah. Justru saat ini di hadapan jutaan pemirsa malam ini yang menyatakan seolah-olah atau membangun opini publik pada malam ini jutaan pemirsa itu saudara Rapen. Bilang seolah-olah kayak dibackingi oleh Pak Prabowo presiden itu nggak benar. Itu nggak benar, Bang. Ya. Abang kan juga sama advokatnya dengan saya, artinya saya mohon apa yang Anda sampaikan harus Anda bisa buktikan. Ya. Itu dasar sekali lah. Seorang advokat tuh apa yang disampaikan harus bisa dibuktikan. Anda mau mengkoreksi itu atau gimana, Bung Rapen? Silakan. Enggak, ini kan kita bicara hal yang serius soal ini. Saya melihat jangan-jangan mau dilaporkan nih. Silakan, Anda mau koreksi itu atau enggak? Soal yang mana nih? Yang bahwa GRIP itu gimana tadi? Tidak pernah saudara ya Haji Maun Hercules atau klien kami menyatakan Ormas GRIP di backing oleh Pak Presiden Prabowo. Tidak pernah ada statement itu. Oke rekan, saya kan tidak bilang pernah ada statement itu. Nah, berarti Anda kan membangun opini publik malam tapi ini. Kan video yang ada ya kan bahwa hanya 2 orang yang bisa memerintah saya. Kan di video yang beredar. Itu Bang Hercules yang ngomong seperti itu. Bang Hercules pernah bilang begitu. Gimana? Ya, hanya ada 2 yang bisa memerintah saya, ya Pak Prabowo dan Gus Miftah saat itu. Pak Prabowo masih jadi Menhan. Nah itu. Jadi ya, tapi sekarang malam ini Anda menyampaikan di hadapan jutaan pemirsa kayak seolah-olah Anda membangun opini bahwa Hercules klien kami itu di backing oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Enggak Bang, kan saya tadi kan menjawab Bang Nahak. Artinya kan saya mau menjelaskan apa ya, artinya saya minta Anda cabut pernyataan seperti itu. Ya, sekarang di jutaan pemirsa nih, jangan sampai nanti jadi hal yang berubah nih gitu loh. Tapi Anda mengatakan itu tadi. Kan seolah-olah, itu kan opini publik, opini kita kan seolah-olah kan misalnya nih ya. Kalau opini publik yang bicara tuh publik, kalau di sini yang bicara Anda. Gitu loh, bukan publik, yang bicara Anda. Saya kan hanya menyampaikan ketika kami berangkat ke Bareskrim, ke Polri dan ke Komisi 3 kan dasarnya kan itu yang kami sampaikan. Ke Komisi 3 juga itu yang kami sampaikan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Pak Haji Hercules ini klien kami di backing oleh Presiden. Makanya Anda roadshow kemana-mana gitu. Kami tidak bilang bahwa Pak Prabowo membacking. Barusan Anda bilang loh, ini jutaan pemirsa dengar loh. Kalau saya katakan misalnya langsung begitu baru. Anda ini suka membangun opini gitu loh ya, saya lihat ya. Seolah-olah. Saya tidak kita kan orang hukum. Opini, Bang. Kita orang hukum loh. Ya, bicara betul, harus bisa dibuktikan secara fakta loh. Ya. Ya banyak videonya, Banyak, ada videonya. Coba tolong tayangkan satu di mana klien saya Haji Hercules menyatakan ormas atau saya di backing oleh Presiden. Tolong. Saya tidak bilang begitu, Bang. Ingat sekali lagi saya jelaskan, saya tidak bilang bahwa Hercules di backingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak pernah bilang itu. Berarti saudara cabut ucapan saudara supaya jelas, jangan sampai jangan sampai gaduh lagi. Harus gaduh lagi. Karena statement saudara yang menyatakan Pak Hercules atau GRIP di backingi sama Pak Prabowo sebagai tidak presiden. Bilang begitu, Bang. Justru itu dicabut dulu pernyataannya. Ya, dicabut. Karena ini Bapak ini orang hukum loh. Cabut dulu pernyataannya. Pernyataan yang mana? Loh, menyatakan bahwa Pak Hercules atau GRIP itu di backingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak bilang. Tadi saudara menyatakan demikian. Tadi seolah-olah dia bilang. Seolah-olah, tapi ini kan membangun opini sesat. Menggiring opini publik. Bang, publik juga udah cerdas, Bang. Kita tidak coba membangun opini publik. Saya tidak. Saudara Rapen, keahlian saya ini menyangkut nama baik seorang Hercules dan nama baik seorang Hercules dan GRIP.
kita tidak mau juga bahwa yang namanya presiden membikin suatu organisasi. Dan itu tidak pernah ada statement yang keluar dari mulutnya Pak Haji Hercules bahwa Pak Presiden membikingi Hercules ataupun GRIP. Saya pun tidak pernah bilang, Bang. Saudara tadi menyatakan Jangan seolah-olah. dipelintir lah, Bang. Loh kalau seolah-olah itu kan ini kan Jangan membuat pembangunan saya opini untuk sesat. mengeluarkan pernyataan itu. Janganlah, Bang. Loh tadi sampaikan, makanya saya bilang klarifikasi dulu, jangan sampai ini menjadi opini Ya, orang sesat saya buat nggak masyarakat. bilang kok. Biar Apa publik maksud yang klarifikasi? biar publik yang menyimpulkan ya, tapi Ada nanti biar statement. iya, intinya tadi mengatakan bahwa seolah-olah gitu ya. Itu persepsi, apakah itu kemudian menyampaikan sebuah informasi atau tidak, tentu ini banyak perdebatan. Ada lagi mau sampaikan? Iya, dan ini di sini paling penting ya, karena saya mewakili Maung Haji Hercules ini jelas-jelas merasa terganggu ya. Anda itu kan kalau bicara ormas ya, ini kita bicara ormas. Anda datang ke DPR itu khusus untuk klien kami bersama organisasinya atau bicara ormas atau bicara premanisme, ya. Kalau Anda bicara ormas, rekan, pasti Anda tidak akan menyebut seorang nama Hercules atau ormas GRIP. Pasti Anda akan menyebut mungkin ormas saya, Pemuda Pancasila atau yang lain, ormas-ormas lain. Tapi kan tidak, Anda spesifik, kita sebut saja Hercules, ya kan? Nah itu tolong dijelaskan gitu loh, jangan sampai Silakan. ormas ini bukan cuman GRIP loh, ya. Dan kenapa Anda dengan lantangnya, saya lihat video berkali-kali, Anda menyebutkan Hercules, gitu loh. Coba tolong dijelaskan gitu loh, ya. Karena Dan bicara di DPR ormas, juga, bicara silakan. premanisme, itu banyak oknumnya. Terima kasih Bung Aiman. Selamat malam. Saya kebetulan juga hadir di Komisi 3 DPR waktu itu. Jadi saya kira statement dari beberapa rekan saya, terutama ketua kami, Pak Saur Siagian, mengenai tangkap Hercules itu saya kira harus dipahami dalam konteks yang utuh. Jadi sebagaimana nama dari Tumpas ini, kami tidak pernah spesifik berpikir tentang Hercules. Kami berpikir tentang premanisme. Dan premanisme itu dilakukan bukan hanya oleh teman-teman GRIP. Tapi kenapa hanya satu nama yang kalian sebut? Ya karena itu mungkin itu yang saya bilang. Pertanyaan kami, kenapa hanya satu nama klien kami yang kalian sebut? Jadi Kan banyak preman-preman Ya. terkenal apa segala. begini, konteks pernyataan itu kan ada kejadian di Depok, ada kejadian di Kalimantan Tengah, kemudian ada kejadian mengenai ancaman untuk mengerahkan 50.000 ke Gubernur Jawa Barat. Itu yang konteks pada saat itu. Kalau ada juga premanisme yang dilakukan oleh ormas atau oleh kelompok-kelompok yang tidak berbadan hukum, ya saya kira juga akan disebut namanya. Cuma kebetulan waktu itu, jadi Tumpas ini kan baru berdiri sekitar mungkin lebih 1 minggu yang lalu. Sebagai bentuk keresahan kami sebagai advokat yang juga adalah penegak hukum, kami miris melihat kondisi kita pada saat ini. Bagaimana bisa aparat penegak hukum yang memegang senjata kemudian bisa dilawan oleh sekelompok orang yang notabene tergabung dalam suatu ormas. Jadi saya kira kami tidak pernah berpikir bahwa ini GRIP. GRIP ini kan sudah lama berdiri. Tetapi kemudian ada momentum di mana GRIP kemudian menjadi menjadi sasaran dari keresahan publik. Karena ada beberapa kejadian yang berentetan kejadiannya. Dan itu melibatkan GRIP. Kalau kita bicara GRIP, ini kan organisasi. Saya garis bawahi, kejadian berentetan dan melibatkan GRIP. Ya betul. Tadi di Depok, Ada kemudian Depok, ada pembakaran Kalimantan mobil Tengah. polisi. Kemudian Ya. ada kasus Jawa Barat. Jawa Barat Karena akan menggeruduk mengerahkan Gubernur 50.000. KDM. Gubernur KDM. Kang Deddy Mulyadi 50.000. 50.000. Dan Anda mempersepsikan itu atau publik bisa mempersepsikan itu sebagai ulah preman begitu. Bang Aiman, kan tindakan- mohon maaf dulu nih. Ini kadang-kadang inilah kenapa persepsi seperti ini menjadi opini sesat di masyarakat. Bapak tahu bahasa yang didiskusikan di masyarakat, pengerahan massa apa untuk membuat anarkis atau apa sudah pernah terjadi? Tapi saya tanya loh. Kasus Depok itu apa melibatkan Pak Hercules? Kenapa saudara menyebut hanya nama Hercules di dalam Komisi 3? Apakah hanya bahwa ranah Hercules saja di Komisi 3? Sebentar sebelum Jadi jawab saya mau begini, tanya. Bang Emen, biar dia jelasin dulu. Saya mau tanya yang Karena ini 50.000. sesuatu statement yang membuat kegaduhan di masyarakat. Saudara harus jelaskan terang benderang. Bertendensi Begini. fitnah. Ini tendensinya fitnah. Tendensinya Ya. fitnah terhadap klien kami. Silakan saudara komplain kepada media.
yang mengangkat nama GRIP itu adalah media. Bahwa yang melakukan pembakaran mobil adalah ketua GRIP Depok. GRIP sebagai organisasi yang bersifat nasional ada ketua umumnya. Dan kalau kejadian itu melibatkan beberapa ini kan harus diminta pertanggungjawaban ketua umum. Nah tadi kalau bicara soal bicara tangkap, menangkap seseorang itu tidak berarti bahwa dia harus tersangka. Kan orang ditangkap dulu dalam waktu 1 kali 24 jam kalau tindak pidana umum baru ditetapkan statusnya. Apakah dia tersangka atau Hercules tidak? memang tertangkap tangan melakukan kejahatan, mau ditangkap. Ya tidak juga. Lalu kenapa Tapi kan menyatakan ada ditangkap? rentetan kejadian di mana harus Jadi Kalau gini, bicara Bang. rentetan Ini- kejadian Bung Aiman, dan Bung kalau Aiman, kalian ini- memang Jadi objektif gini, Bang. datangnya ke DPR, objektif ya, saya bicara objektif. Pasti kalian akan mengangkat beberapa kasus-kasus yang terjadi berentetan, tidak hanya seorang Hercules atau bicara GRIP. Saya bukan anggota GRIP, jadi saya bukan bela GRIP di sini. Saya bicara hukum, kita sama-sama advokat, ya. Kalau memang kalian tidak ada tendensi kepada seorang klien kami Hercules atau organisasi yang dipimpin GRIP, kenapa kalian tidak kumpulkan bahan-bahan tidak hanya GRIP? Begini. Ada kejadian penodongan, pembegalan, pemerkosaan. Kenapa nggak itu diangkat juga? Itulah Kenapa yang- hanya cuman GRIP dan Haji Hercules? Itu aja pertanyaan saya. Loh, itu begini. kita angkat juga, Kan, Bang. ya. Termasuk GRIP apa yang ditampilkan oleh media itu kita angkat. Nah, kita menyampaikan kepada DPR tidak langsung tangkap, tidak ya. Artinya harus dimaknai Tapi secara di utuh, luar, Bang. di luar kan Jelas saudara rapi. bicara tangkap Hercules. kok Kenapa yang kita gimana? sampaikan? Tapi di dalam kan di komisi Masa 3 kita sekarang mau uraian salahin banyak. media? Loh, bukan. Kita Masa media salah di dalam bagaimana? itu kan banyak, Bang, kita sampaikan. Ya. Begini rekan, maksud Jadi tidak langsung saya, kucu tangkap. saudara klarifikasi dari tadi itu belum pernah ada klarifikasi tangkap Hercules. Dasarnya apa dulu ini? Dasarnya apa? Biar kita sama-sama orang hukum paham dulu. Menangkap seseorang apakah tertangkap tangan? Dia Jadi- melakukan kejahatan. Begini Bung, itu yang tadi saya sampaikan bahwa pernyataan di Komisi 3 itu harus dipahami secara utuh. Bang Saur selaku ketua Tumpas jelas menyebutkan beberapa rentetan kasus. Ada video yang beredar di mana Tapi Bang faktanya Hercules- di sini aja kalian Apa hanya dulu, bicara saya soal jelaskan. Hercules dan GRIP, Nah, nggak bicara yang lain. Karena loh. itu yang Di saya sini. bilang momentum. Kita bicara momentum. Kami ini hadir baru belum sampai 10 hari yang Momentum lalu. atau pansos? Kami ini sejak dari Momentum atau pansos? Ini beda loh. silakan saja itu Kan Bung silakan Aiman saja yang menanyakan tadi. Kalau enggak kita balik ke tema aja. Nah, Kita balik ke gini. tema. Preman Tidak, berkedok rekan, ormas. maksud saya biar jelas bisa dulu karena diberantas. opini Kita balik ke tema aja, Bung sesat. Aiman. Opini ini opini sesat dan ini sangat merugikan klien kami dan Ya. juga keluarganya. Saya tanggapi dulu yang Bentar, Bung biar Sunan dijelaskan tadi dulu. sampaikan mengenai pansos. Kami ini berjuang melawan premanisme dari tahun 2004. Dari Anda 2004. barusan bilang ini baru berdiri 1 minggu lalu. Bagaimana sih? Kami dulu Gimana coba? Gini. Kita nih orang hukum bicara legalitas. Dulu bicara kami- legalitas. Ya, Pak, kami- saya dari kecil kami itu dulu- nggak pernah ada dengar namanya Ya. advokat premanisme, anti premanisme. Yang saya tahu dulu bicara preman-preman itu premanisme, hilang iya. senyap. Tapi dulu Zaman saya kami kecil. ada lembaga namanya Tim Oke, sekarang Pembela gini. Kebebasan Beragama. Saudara pernah Sabar dulu. tangkap preman, Sabar berapa dulu. orang saudara Sabar, tangkap? ya. Ini Bung Aiman. Saudara pernah Back to tangkap topic preman? aja Bung Aiman. Begini, saya jelaskan dulu. Jadi tahun 2004 itu kebetulan ada Bang Novel ini di sebelah saya. Dulu tahun 2004 kami bentuk namanya Tim Pembela Kebebasan Beragama. Ketuanya Saur Siagian, Berkaitan sama saya preman. sekretarisnya. Kami berhadapan dengan mungkin rekan-rekan Bang Novel ya di lapangan di Jatimulya, di seluruh Indonesia. Kami berhadapan. Jadi kami tidak pansos. Dari dulu kami ya memang semangat kami sebagai advokat yang tidak hanya sekedar mencari uang, tetapi kami juga berjuang untuk kebaikan negara ini. Jadi kalau bicara pansos, dari tahun 2004 kami sudah berjuang. Anda barusan bilang di hadapan jutaan Kalau pemirsa Tumpas di iya, sini, ya, karena baru kami 7 resah hari, dengan baru 1 minggu. aksi-aksi premanisme. Ya yang intinya gini, notabene- kenapa yang disebut hanya klien kami, Pak? Lah, itu tadi saya bicara bahwa Ini ada kita momentum. bicara hak ya. Ya, Ada karena hak ini asasi ada manusia. momentum Kenapa hanya dalam disebut waktu- Hercules? Kenapa nggak sebut preman-preman lain atau Godfather atau misalnya Coba gangster yang lain? Kenapa? Coba Bung sampaikan kira-kira kelompok preman atau ormas yang bertindak premanisme dalam jangka waktu sebulan dalam
rentang waktu sebulan belakangan ini? Kan Anda bilang dari 2004 ya. Lah, Ya kan dari saya 2004 Anda dari harusnya tahu 2004 dong Bang. itu kami Abang berhadapan- harusnya tahu siapa-siapa kami saja berhadapan kepala dengan- preman di Indonesia harusnya Anda tahu. Jadi Lah. kenapa cuma Haji Hercules, kenapa gitu loh. Kalau tahun 2004 Sampai detik ini itu- pun di DPR maupun sekarang yang disebut cuma Hercules. Kenapa Ya, nggak berani nyebut yang lain? Karena Bang Karena Hercules Nggak itu berani kenal, nyebut yang Bang. lain. Grip Nggak, ini pertanyaan kan saya baru nggak berani berdiri. nyebut kepala Ya, mungkin ketum-ketum sekitar ormas 2 lain nggak tahun berani. yang lalu. Nggak berani nyebut ketum ormas yang lain nggak berani. Bukan Berarti tidak berani. begini, kalau berani. Berarti begini, Tumpas ini hanya khusus untuk Grip dan Hercules. Ya. Betul lah. Enggak, jangan begitu. Silakan. Dari tadi Itu dia. Enggak, jangan Silakan, begitu itu narasinya, begitu, Bang. Enggak Kalau- boleh juga gitu. Ya justru itu makanya saudara kalau bicara sini tentang ormas. Ormas itu ada 555 ormas. Begini. Di Republik ini. Saya Kenapa kira- Tumpas hanya bicara tentang Grip dan Ya, Hercules? kami tidak anti ormas. Jadi Nah, kenapa tidak bicara ormas juga yang lain? Jadi Kita bicara ormas atau bicara gimana nih? kami namanya itu tim advokat penegak hukum anti premanisme, bukan anti ormas. Siapa yang preman sekarang itu pertanyaan. Apakah yang maksud preman itu adalah Grip atau bukan? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam Rakyat Bersuara. Saya akan segera kembali. Terkait peristiwa Depok, tadi Bung ini mengatakan itu adalah perbuatan anggota Grip. Bung Rapen. Grip secara organisasi sudah membuat konferensi pers yang saya sendiri yang buat, Bang. Kami menyatakan itu bukanlah anggota Grip. Ya, kami sudah membuat konferensi pers dan konferensi pers kami sampai hari ini tidak ada pihak yang membantahnya. Untuk seseorang dianggap menjadi disebutkan menjadi anggota atau sesuatu, saya contohkan Bung Rapen. Ada orang pakai baju polisi, dia melakukan kejahatan. Setelah ditangkap ternyata dia tidak punya KTA polisi, tidak ada surat pengangkatan sebagai polisi. Namanya apa, Bang? Gadungan. Dan saya sebagai sekjen memastikan saya sudah ngecek ke Ketua DPD Jawa Barat, Ya. saya sudah mengecek semuanya. Mereka tidak memiliki surat pengangkatan apapun. Mereka tidak memiliki KTA. Mereka itu baru berusaha mau memasuk ke dalam Grip setelah mereka itu punya kasus. Setelah peristiwa mereka melakukan penembakan, ya ada kasus penembakan di situ dengan soft gun dengan peluru gotri. Ini yang di Depok kan? Yang di Depok. Setelah mereka mendapat panggilan polisi yang pertama, Iya. mereka ini awalnya berasal dari 2 ormas kesukuan, ya. Yang satu suku dari Sumatera, yang satu suku dari Jakarta. Lalu mereka berembuk. Kelompok ini berembuk, kita harus kemana ini untuk berlindung supaya kita nggak ketangkep. Mereka memilih untuk bergabung di Grip. Lalu mereka berupaya, Setelah kejadian itu? Setelah kejadian. Kalau kemudian polisi menyampaikan bahwa itu Ketua Grip Jaya Depok, Tapi kan akhirnya diklarifikasi. Ya seseorang untuk tadi saya ulangi lagi Bang Iman, seseorang untuk dianggap menjadi seorang anggota Grip harus memiliki alat bukti. ya. Kan gitu. Saya menuduh Bung Aiman polisi kan harus ada alat bukti. Kan gitu Bang Aiman. Ini clear ya? Ini clear. Oh jadi ini informasi yang kemudian diperjelas nih, Ya. bahwa yang melakukan pembakaran mobil polisi di Depok bukan anggota Grip Jaya. Bukan. Dan Anda sudah mengecek itu? Sudah. Polisi juga sudah merevisi? Sudah. Sudah bahwa dia melakukan tindak pidana dulu, baru Ya. kemudian mengaku sebagai Dia Grip. berupaya. Mereka berupaya untuk masuk ke dalam Grip. Namun upaya mereka itu gagal. Setelah kami mengetahui mereka ingin masuk ke Grip hanya ingin mendapat perlindungan hukum. Lalu kami tolak mereka masuk ke Grip. Namun mereka membeli baju sendiri. Mereka menyetak bendera sendiri dan menancapkannya di lokasi di tempat di mana mereka bersengketa tanpa sepengetahuan Ketua DPD Jawa Barat, tanpa sepengetahuan kami DPP. Oke. Lalu Ini bukan, ini Lalu- orang, publik akan begini, ini Grip cuci tangan nih. tidak, kami nggak cuci tangan. Nanti saya sebutkan. Oke. Termasuk peristiwa Kalteng. Nanti saya akan jabarkan Kalteng. Silakan. Depok kami membantah itu anggota kami. Oke, clear di sini Bang Aiman? Di Kalteng, tadi Bung Rapen mengatakan itu Grip melakukan penyegelan pabrik. Kasus Kalteng Bung Aiman, saya sampaikan di sini, ayo kita buka-bukaan. Itu pabrik terzolimi apa pabrik yang menzolimin? Maksudnya gimana? Jadi Grip di situ, Grip adalah penerima kuasa dari seseorang yang terzolimi oleh pabrik tersebut. Dan upaya hukum sudah dijalankan. Upaya pengadilan tinggi, pengadilan terus sampai ke PK. Sebentar, mendapat kuasa dalam artian bahwa kuasa
Penegak hukum, Iya. kuasa penasihat hukum. Iya, lawyer Oke. kami Oke, yang di baik. Kalteng. Lalu? Lawyer kami yang di Kalteng. Oke. Dan lawyer kami kliennya itu sudah menang sampai tingkat PK. Itu kasus perdata. Kasus perdata tidak ada PK yang kedua. Kan demikian. Oke. Jadi Grip di posisi membela orang yang terzolimin oleh pabrik tersebut, bukan Grip menzolimi pabrik tersebut, tapi framingnya seolah-olah Grip ini preman tanpa dasar menutup pabrik. Tidak. Yang nutup pabrik siapa? Ya kan tadi katanya Grip. Ternyata? Beliau tadi menyatakan. Ternyata? Tadi beliau. Ternyata tidak demikian. Bukan Grip yang menutup nyegel Bukan. pabrik. Grip hanya memasang spanduk. Spanduk apa? Spanduk di situ bahwasanya pabrik ini disegel telah melakukan ya seperti yang di media. Bedanya Tapi apa, Bang? faktanya pabrik itu tidak pernah tutup 1 detik pun, tidak pernah dikunci 1 detik dengan apapun oleh Grip. Tidak ada. Dan tidak ada intimidasi di sana? Tidak ada. Dan waktu pemasangan banner itu pun ada pendampingan dari pihak kepolisian. Ada pihak polisi yang mendampingi. Jadi bukan aksi premanisme, bukan. Bukan, itu aksi menuntut keadilan. Oke. Jadi tolong dibedakan. Aksi premanisme dengan aksi menuntut keadilan. Banyak Bang Aiman hari ini warga masyarakat yang terzolimin, yang mereka kemana-mana itu tidak ada yang membela Bang Aiman. Inilah fungsinya ormas. Ya, yang di dalamnya ada lawyer-lawyer yang membela hak-hak masyarakat yang terzolimin. Grip itu selalu menjaga diri berada di posisi orang-orang yang terzolimi. Kami tidak pernah berada di posisi orang-orang yang menzolimin. Itu sudah harga mati dan itu pesan dari ketua umum kami. Bela masyarakat yang terzolimin. Itu pesan ketua umum kami. Itu jelas. Dan kami menantang, silakan buktikan kasus mana. Kalau kasus Depok, kasus yang kriminal-kriminal itu kasus kriminal, itu kasus biasa. Jangankan kami organisasi yang tidak dibiayai oleh negara. Toh lembaga institusi yang dibiayai oleh negara saja seperti kepolisian, TNI atau PNS masih tidak mampu menjaga anggotanya untuk tidak berlaku kriminal. Sering kita lihat ada polisi yang melakukan pelecehan seksual. Kalau kenapa Pak Kapolri nggak dipanggil? Kenapa beliau nggak teriak Pak Kapolri minta ditangkap? Pak Kapolri ditangkap, kenapa? Kenapa hari ini ada anggota Grip, oknum misalkan. Ada oknum anggota Grip yang ditangkap melakukan tindakan kriminal. Kenapa ketua umumnya dituntut untuk harus ditangkap? Kemana beliau waktu Ferdi Sambo melakukan kesalahan? Kenapa beliau nggak teriak Kapolri harus ditangkap? Ada apa? Kenapa dengan Grip gitu loh? Sepertinya lagi nyuting Grip ini, sepertinya. Oke. Hah? Silakan. Ada apa gitu loh? Oke. Silakan nanti. Ya, saya kira saya tegaskan kembali bahwa Tumpas ini bukan anti ormas. Kami anti premanisme. Nah, mengenai penjelasan Bung, sedikit saya potong Bung. Ya. Saya ingin belajar dari Bung ini. Makna premanisme itu tolong Bung jabarkan. Ada nggak kriteria premanisme yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian atau negara atau pemerintahan tentang seseorang untuk disebutkan premanisme? Tolong jabarkan sama saya Bung. ya saya kira kita inilah pemahaman secara umum bahwa premanisme itu main hakim sendiri. Itu abu-abu bermain di Bung. luar koridor hukum. Itu abu-abu Bung. Kriteria resmi Bung. Karena ini ada Satgas anti premanisme. Premanismenya itu harus ditegaskan dulu seperti apa. Apakah silakan- orangnya pakai anti? Silakan saja kalau persepsi Anda berbeda dengan kami ya. Bukan. Hari ini ada penegakan hukum yang memakai jargon abu-abu. Pakailah jargon Satgas Pembentukan Anti Kriminal. Itu lebih tepat Ya, saya rasa. silakan Satgas Bung Pembentukan Sulfikar Anti komplain kepada Pelanggaran pemerintah Hukum. karena itu kan institusi yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Anda juga kan sedang membentuk itu. Lah Advokat itulah ya. anti. Kalau kami memakai bahasa premanisme, kami memahami premanisme itu adalah tindakan yang di luar koridor hukum. Ya, berarti Itu. negara ini sekarang sedang Ah. agak
memakai jargon yang abu-abu untuk menjustifikasi orang. Silakan. Berbahaya. Ini Kalau berbahaya. Nggak bisa. Bagi Anda itu abu-abu ya itu Anda penegak hukum. kami tidak bisa. Tidak boleh main di ranah abu-abu. Ya, itulah yang kami hukum pahami. itu bicara fakta. Itulah Hukum yang itu bicara itulah yang kepastian. kami pahami. Jangan bicara abu-abu, nggak boleh. Ini bang, Nggak boleh. preman Kasihan itu kan masyarakat. perilaku bang, Kasihan. perilaku atau tindakan. Artinya siapapun bisa melakukan. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu tindakan kekerasan, ya itu dikategorikan preman. Itu namanya pelaku tindakan kekerasan. Jelas. Sekarang ada nggak dasar hukum premanisme? Enggak, kita tidak berdebat di sana bang. Tuh, harus. berdebat sana. Karena jargonnya kita ini sekarang premanisme. Kita bicara preman ini, kita bicara jargon premanisme, Bang. Tapi begini, satu hal. Sekarang Satgas Preman di mana-mana sedang beroperasi. GRIP hadir di sini, saya apresiasi. Itu keberanian GRIP yang hadir di sini. Begini Bang Iman. Biasanya kalau ada operasi dan lain sebagainya tiarap. Sekarang mereka hadir. Begini saya Bang Iman. apresiasi di sini. Karena kami mendukung apapun program pemerintah, khususnya program pemerintah dalam penegakan anti premanisme yang kalau kami artikan itu adalah anti kriminal. Kami mendukung penuh itu, Bang. Kami menjadi garda terdepan mendukung penuh program pemerintah Dan itu. tidak ada satupun tindakan premanisme yang dilakukan oleh GRIP. Secara organisasi, Iya, secara organisasi. dan perintah ketua umum Ini. tidak ada. Tapi oknum kami tidak bisa menjamin anggota Bahwa kami. misalnya ada segerombolan, lalu oknum, kemudian Bang. melakukan pemerasan dan Itu lain oknum, sebagainya. Bang, tangkap. Tapi bagaimana membedakan oknum dengan adanya gerakan kalau masif misalnya? Gampang, Bang. Itu perintah siapa? Itu perintah organisasi apa tindakan pribadi dia, Bang? Gampang, Bang, membedakannya. Perbuatan Verdi Sambo itu perintah institusi apa perbuatan pribadi, kan gampang membedakannya, Bang. Sama, perbuatan anggota apapun ormasnya, ya kayak saya nggak hanya menyebut GRIP, Bang. Apapun ormasnya, ketika itu perbuatan pribadi dia harus bertanggung jawab secara pribadi, bukan secara institusi di mana tempat dia berada. Di undang-undang ormas, maaf bang ya, di undang-undang ormas itu ormasnya juga harus bertanggung jawab. Gitu loh. Tidak bisa, Bang. Perbuatan pribadi seseorang, lembaganya harus bertanggung jawab. Nggak bisa, Bang. Enggak bang, Nggak bisa, Bung. tindakan terhadap ormasnya adalah ya peringatan tertulis sampai pada Kami pembubaran. melakukan pemecatan. Gitu loh. Kami melakukan pemecatan bagi siapa saja anggota yang tertangkap ketahuan oleh kami melakukan pelanggaran hukum, mau itu ditangkap polisi atau tidak. Selama berarti itu ketahuan bagus. sama kami Ya, berarti lakukan. bagus sudah dilakukan. Depok kami bekukan. Bagus berarti bang. Ya, memang Artinya kami sudah bagus, terklarifikasi Bang. kan Memang kami gitu. bagus. Makanya Yang kami bilang kan bagus tidak. siapa? Ya, makanya Memang kami bagus. tidak bicara, tidak merujuk pada satu organisasi Ya, tertentu. tapi jangan juga kita memframing atau mengklaim sesuatu berdasarkan berita-berita hoaks di media. Jangan. Tabayun dulu, Bang. Tanya dulu sama kami. Kan gitu. Benarkah kami seperti itu? Itu baru fair. Jangan ambil sepihak dari media melalui berita-berita hoaks, sepotong-sepotong. Kami berita tidak pernah bilang dipotong, grip itu preman Anda teriak. loh. Kami tidak pernah bilang grip itu preman, tidak. Ya. Anda ini Ya. lucu. saudara. Tindakan perbuatannya dilakukan sama siapa? Ketika Aduh. abang bilang katakan ada yang memakai misalnya berbaju grip, ya berarti yang kami lihat apa? Oh organisasi grip, kan gitu. Tapi kami tidak katakan, tidak mengeneralisir semua bahwa grip itu preman, tidak. No. Anda Gitu loh, Bang. jelas menyatakan tangkap Hercules, bubarkan Grip Jaya. Jadi begini, Pak. Organisasi yang telah melanggar undang-undang ormas itu bisa dibubarkan, Bang. Iya, Ya, tapi organisasi yang bisa, apakah itu kami? Kenapa Anda Saya menyebutkan kan tidak kami? menuduh kalian untuk kalian itu harus. Anda menyebutkannya. Iya, kan diperiksa dulu. Ya. Makanya kami sampaikan ke Komisi 3. Panggil Hercules, periksa gitu loh. Kayak gitu hancur kita. Saya juga bisa nuduh-nuduh Anda sembarangan. Periksa Komisi 3, nggak terbukti ya lepas gitu aja. Kacau kita kalau kayak gitu. Ya, jadi Nggak kami bisa. mau menyampaikan ke siapa? Kan kami menyampaikan ke rumah rakyat. Punya dasar yang kuat dulu, Bung. Anda kan advokat, Bung. Saya Ini saya Bang, tanggapi dengan abang dulu. tadi bilang menyegel misalnya. Emangnya ormas ada hak? Nggak ada yang disegel, Bang, faktanya. Ya, tapi kan tadi ada spanduk nih. Ya. Ah, kami Nggak, kan tadi faktanya abang ada yang sampaikan. disegel nggak, Bang? Loh bukan. Ada nggak pelanggaran Dengan hukum abang di situ? memakai spanduk begitu Ya. kan? Kenapa itu kan yang nggak dibahas? boleh. Pabriknya kenapa nggak dibahas, Di Bang? undang-undang ormas itu Kenapa nggak boleh pabriknya loh nggak ormas itu dibahas, bertindak Bang? sebagai penegak Pabrik hukum. yang melakukan penzoliman terhadap orang tidak Emang itu ranahnya emang ranahnya organisasi Loh, untuk lawyer menindak kami, itu. Bang. Bukan grip itu, Bang. Itu lawyer yang berada di grip, Bang. Lawyernya grip,
bukan grip organisasinya Bang yang melakukan. LBH. Tadi abang katakan tadi spanduk, kami hanya memasang spanduk. Saya kami itu loh, kami itu di dalam kami itu banyak ada ini ya Bang, ada bagian hukum, ada bagian sosial. Bang, abang sekjen. Tapi Ketika tidak abang bisa katakan juga kami, kalau abang misalnya- mewakili organisasi Bang. Oh iya sih, iya memang iya. Kan? Lawyer kami. Saya kira tidak fair juga kalau misalnya ada anggota atau organ dari suatu ormas yang melakukan suatu pelanggaran lalu kita cuci tangan. Tetapi pada saat yang lain kita mengakui bahwa itu bagian dari organisasi. Nah, saya mau menanggapi tadi soal pabrik. Kan ada upaya hukum. Kalau sudah ingkrah putusannya minta eksekusi dari pengadilan. Kalau misalnya pengadilan tidak melakukan eksekusi ya silakan dilaporkan ininya. Kan ada bisa laporkan ke Bawas, bisa laporkan ke Komisi Yudisial. Kalau misalnya upaya-upaya itu sudah dilakukan baru pengadilan tidak melakukan tugasnya ya. Kan ada Anda bisa meminta untuk disita eksekusi ininya objeknya. Sudahlah, kita nggak usah bicara yang kecilnya. Lah, Kita tadi kan bicara Anda yang- mengatakan kenapa bahwa kita ini kenapa berkutat. tidak bicara pabrik? Loh, Itu jelas-jelas tindakan main mengambil kewenangan pemerintah, tugas dan kewenangan kewenangan penegak yang mana hukum diambil? itu adalah Sebutkan tindak pidana kewenangan yang mana yang dalam diambil? Tidak undang-undang ada. ormas. Tidak ada kewenangan yang diambil di situ. Tidak Nah, ada. kalau memasang segel, apakah itu bukan mengambil segel alih yang mana yang kewenangan? dipasang? Tidak ada pemasangan segel Lah, di situ. tadi Anda mengatakan memasang segel Tidak meskipun ada. didampingi Saya polisi. mengatakan tidak ada pintu atau apapun yang disegel. Tidak ada tidak ada Spanduk, praktek. Bilang memasang segel, Tidak memasang ada. segel. Hanya spanduk. Silakan dibuktikan. Makanya Pabrik ini silakan kami dibuktikan. segel. Tidak Kalau ada satu memasang detik pun. spanduk, apakah itu kewenangan dari ini? Tidak, itu Kan itu- aspirasi, Bung. Banyak orang demo pasang spanduk di gedung DPR nggak ada masalah, Bung. Nggak ada masalah, Bung. Aspirasi suara rakyat, Bung. Rakyat yang terzolimin memasang spanduk di pinggir jalan, boleh, Bung. Lah, faktanya Kenapa, Bung? itu statement dari Kapolda ya. Statement dari Kapolda yang menyatakan bahwa Kalteng ini bukan kekuasaan ormas. Itu statement dari Kapolda Kalteng. Silakan, itu, Silakan Anda membantah. Oh, saya tidak membantah Kapolda, Jadi saya kalau membantah Anda. mengatakan hoax, Saya membantah Anda. masa kita Saya berbicara bicara sama Anda, saya tidak News bicara dengan TV, Kapolda. Kita menonton Kompas TV dan yang lainnya dikatakan hoax. Kalau hoax silakan dilaporkan, kan itu tindak pidana. Ya, kalian lapor dong. Lah, masa kami yang lapor, kan Anda yang mengatakan hoax. Kami percaya kalau News TV pasti valid sumbernya, Kompas TV pasti valid sumbernya. Jadi kalau Anda yang mengatakan hoax ya Anda yang harus melaporkan. Oke, Jadi kita perlu ketahui bahwa ormas itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, terus perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, itu tupoksinya ormas itu sudah jelas bahwa organisasi masyarakat ini dibentuk atas kesadaran anggota masing-masing, atas kesadaran. Dan tupoksinya adalah mendukung program pemerintah, mendukung bakti-bakti sosial, juga bakti-bakti keagamaan. Sementara preman sendiri itu berasal dari bahasa freeman. Freeman artinya preman bebas, orang bebas. Jadi kita semua ini kalau mau dibilang kita ini orang bebas semua. Kan gitu. Jadi harus dibedakan. Orang selalu mengidentikan preman ini sama dengan ormas. Karena oknum preman itu ada di dalam ormas, dibilanglah ormas ini preman. Jadi kita harus pisahkan dulu. Jelas bahwa preman itu bukan ormas. Ormas itu bukan preman. Ada preman yang ada di dalam ormas itu. Sehingga kalaupun terjadi tindakan premanisme di dalam organisasi itu, yang harus ditindak itu pribadi-pribadi, bukan organisasinya. jadi kalau ada ormas yang berbuat tindakan preman itu adalah oknum. Oknum. Nah, orang kan bilang enak banget gitu, tapi oknumnya banyak. Ya, oknumnya pastikan diselidiki dulu. Jadi siapa yang melakukan ini? Atas perintah siapa? Saya
mau katakan begini bahwa di dalam ormas itu, ketika ormas itu dibentuk, ketua umumnya dia hanya tahu ketua DPD-DPD-nya. Nah selanjutnya ketua DPD ini nanti dia pilih ketua DPC-nya. Ketua DPC-nya nanti dia memilih anggota-anggotanya. Dan rekam jejak dari anggota-anggota ini mereka nggak tahu. Begitu mereka masuk, terus ada yang oknum-oknum yang latar belakangnya mungkin Mantan preman. residivis, Oke. ada mantan preman, ada juga ustadz di situ, ada pendeta, ada semua orang di dalam organisasi itu, ada mantan jenderal di dalam ormas itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ormas itu preman, tapi ada oknum preman yang ada di dalam ormas itu. Jadi ini harus dipisahkan. Saya sendiri mantan preman. Saya produk aslinya dari Pak Hercules di Tanah Abang. Dari tahun 90-an kami sudah ada di sana di Tanah Abang. Saya dengan Bang Hercules sama-sama sana. Tapi tidak selamanya semua orang itu mau jadi preman. Sama seperti saya sekarang bukan preman lagi, tapi mantan preman. Saya seorang advokat. Saya yang bela Peggy Setiawan, bebaskan dari Polda Jawa Barat pada saat itu. Peggy. Kasus Vina ya? Kasus Vina, saya juga lawyernya Pendeta Gilbert. Saya lawyer dari beberapa artis juga. Oke. Membela orang-orang yang terjulimi. Ini mantan preman. Mantan preman, tapi tidak selamanya kita ini jadi preman. Jadi Pak Haji Hercules juga kalau dibilang preman, saya nggak terima juga. Karena saya produk asli dari Pak Hercules langsung. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama ini tidak dilihat oleh publik. Tapi yang dilihat hanya masa kelamnya. Contoh kebaikan apa? Sekarang beliau itu pertama, dia ketika tobat, dia mualaf, menjadi mualaf. Setelah menjadi mualaf, dia naik haji. Ya. Begitu dia naik haji, dia bukan bawa 1-2 orang, dia bawa ada yang 40 orang, berangkat lagi bawa 100 orang, berangkat lagi ratusan orang. Nah, teman-teman yang selalu menjustifikasi Bang Hercules ini pernah nggak bawa orang ratusan orang ke berangkat haji? Teman-teman yang menjustifikasi Bang Hercules ini preman, pernah nggak kasih makan yatim piatu tiap hari Kamis? Saya ini suka jadi korbannya. Adek, tolong transfer 25 juta, tolong transfer 50 juta. Ini untuk anak yatim piatu. Ini sudah berjalan 17 tahun Bang Aiman. Dalam bakti-bakti sosial, kalau ada gempa bumi, ada bencana alam banjir, ada kebakaran, Bang Hercules sudah dengan gripnya sudah ada di sana. Nah, apakah itu preman yang datang ke sana bagi-bagi sembako dan sebagainya? Coba saya mau tanya begini, oke, dengan segala kebaikan tentu ini menjadi sebuah apresiasi terhadap Bung Hercules, Pak Haji Hercules ya. Ya. Tapi bahwa ada masa lalu pernah di penjara, lalu kemudian ketika ada konflik tanah kemudian dihubungi, mindset itu, pikiran itu yang kemudian muncul di tengah publik ya. Tentu nggak semua, sebagian publik menyatakan bahwa iya, Hercules adalah preman. Bagaimana Anda menjawab itu? Kalau bagi saya mantan preman iya. Mantan preman iya? Iya. Oke. Tapi kalau dibilang preman itu saya rasa itu tidak tepat. Ingat bahwa apakah Anton Medan dia meninggal dikenang sebagai preman? Enggak, dikenang sebagai seorang ustadz. Jadi kalau mau dibilang juga sesungguhnya waktu kami ada di Tanah Abang, orang menjadi preman di Tanah Abang yang saya lihat teman-teman saya yang seperjuangan dengan saya pada saat itu rata-rata Bang Aiman itu 90% karena perut. Karena lapar. Nah di sini saya mau mencoba, mau melalui rakyat bersuara ini, saya mau mengkritisi dalam hal ini pemerintah, ya, yang saat ini sedang membuat satgas berantas preman, ya, preman boleh diberantas. Kami mendukung. Saya bukan saja penasihat di GRIPS, tapi saya penasihat di Garda Prabowo 08 juga, yang dipimpin oleh Bang Fauka, mantan Timawar. Ya. Beliau juga yang jadi saksinya bahwa Bang Hercules, Haji Hercules ini
adalah loyalisnya Pak Prabowo, loyalisnya Pak Presiden. Bukan berarti Pak Presiden membackingi. Tetapi mereka ini loyalis. Saya juga loyalisnya Pak Prabowo. Dari sejak tahun begitu, partai saya cuma 2. PDI mau berubah jadi PDIP, saya masuk PDIP. Saya ribut tahun 2020. Yang mana itu? Yang di Ponorogo itu. 1996. 27 Juli. 27 Juli. Oke. 27 Juli 98. 98 yang mau berubah dari PDIP jadi PDI jadi PDIP. Kemudian begitu Gerindra berdiri, saya orang pertama yang masuk. Diperintahkan oleh Pak Hercules untuk masuk ke Gerindra. Dan sampai hari ini saya masih anggota Gerindra tetap. Dan Bang Iman, saya mau sampaikan bahwa Pak Hercules jangan kita lihat saja dari masa kelamnya beliau. Tetapi apa yang beliau lakukan termasuk ini saya mau sampaikan ini supaya clear, masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Pak Hercules ini juga adalah pejuang bagi bangsa ini. Di mana dia TBO, namanya TBO, Tenaga Bantuan Operasi. Dan Kopassus sangat bergantung pada Pak Hercules. Apa waktu itu? Dan ini yang disampaikan oleh Bang Fauka, Jenderal Fauka sampaikan ini. Apa yang dilakukan Pak Hercules waktu itu, Pak? Dia menjaga gudang, dipercayakan pegang gudang senjata, pegang gudang granat dan peluru. Gudang amunisi. Gudang amunisi. Kalau waktu itu dia mau berkhianat untuk bangsa ini, bisa saja dipanggil Fretilin yang jadi musuh negara bangsa Indonesia pada saat itu. Kasih itu peluru-peluru, habisin ini TNI. Bisa saja. Dan ketika mereka perang, Kopassus itu perang, bapak-bapak TNI itu perang, TBO itu bersama-sama dengan mereka. Fretilin tembak TNI, tembak juga TBO juga. Jadi jangan berpikir, jangan bilang bahwa Pak Hercules nggak punya jasa. Pak Hercules itu punya jasa untuk bangsa ini juga. Bahkan beliau biasa yang saya mau sampaikan kepada rekan ya, bahwa Bang Hercules ya dalam pidato-pidatonya dia tidak pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu membackingi GRIP. Tapi dia mengatakan bahwa secara emosional dia dekat dengan Pak Prabowo. Karena memang dia loyalisnya Pak Prabowo. Anggota GRIP yang ada 3 juta ini pendukung Pak Prabowo semua. Lalu kalau dibubarkan sama dengan membubarkan, ini suaranya Gerindra ini. Iya kan? Bukan berarti kita mau bilang begini supaya mau mengatakan bahwa GRIP ini dibackingi oleh Pak Prabowo atau dibackingi oleh petinggi-petinggi Gerindra, nggak ada. 1 rupiah pun Gerindra tidak pernah kasih uang untuk perjuangan Pak Prabowo menjadi presiden. 1 rupiah pun? 1 rupiah GRIP pun maksudnya? Gerindra maupun Pak Prabowo tidak pernah kasih buat GRIP. Oke. Memenangkan Pak Prabowo jadi presiden. Dari 2009 sampai sekarang itu keluar kantong pribadi. Saya juga keluar kantong pribadi juga. Gitu. Jadi teman-teman, rekan-rekan, kalau tidak paham sampai ke dalam, tolong juga jangan menjustis. Termasuk preman. Preman itu juga manusia. Boleh kita mendukung untuk memberantas, tapi pemerintah tolong berikan lapangan pekerjaan buat mereka. Karena kalau tidak diberikan lapangan pekerjaan buat mereka, ingat, orang lapar itu lebih berani daripada polisi dan tentara. Patah tumbuh hilang berganti. Cari solusi. Berikan mereka pekerjaan. Bang Aiman, saya mantan preman. Saya tobat, saya aktif di dunia, saya aktif juga di kerohanian. Selain sebagai seorang advokat, saya juga aktif di kerohanian. Begitu saya tobat, saya layani teman-teman saya yang di dunia gangster. Yang Muslim saya suruh sholat 5 waktu, yang Kristen saya suruh ke gereja. Dan saya kasih makan mereka ribuan orang, Bang Aiman. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya punya anak, mantan preman Tanah Abang, anaknya kuliah S1, S2 di Inggris dan lulus cum laude, Bang Aiman. Ini bukan anak, maksudnya anggota? Anak saya, anak kandung saya. Anak kandung gimana? Anak kandung saya. Juga? Mantan preman, saya bilang mantan preman Tanah Abang ini, anaknya bisa kuliah di London. Yeah. Kampus apa itu? Universitas LSI.
London School Economic ya. Oh, London School of Ya, Economics. Oke. ya. Jadi Luar biasa itu. Bang Hercules 4 anaknya kalau dia profesionalisme masih tetap di preman, dia melihat bahwa di dalam preman itu menjanjikan, pasti 4 anaknya disuruh jadi preman semua. Ternyata sekarang anaknya kan di luar negeri semua, kuliah di luar negeri semua juga. Anaknya Pak Haji Hercules di Pak Haji di luar negeri Empatnya. semua, kuliah di luar negeri Di semua. negara mana aja itu? 1 di Amerika sudah lulus, yang 1 di Inggris, 2 di Australia. Nah, jadi jangan kita menjustis orang bahwa terus dia berlabel preman. Pak Haji Hercules itu bukan preman lagi. Kalau mantan preman iya. Tapi kalau dibilang preman terus enggak, bukan preman. Oke. Jadi kemarin juga saya melihat salah satu yang saya mau kritisi terhadap si siapa? Bang Saur Siagian itu tentang mengatakan bahwa itu ada Brimob, lihat-lihat begitu, tunjuk-tunjuk dan sebagainya, termasuk ada orang saya nggak makan orang. Harus tahu konteksnya, harus tahu. Anda tadi rekan bilang bahwa harus tahu secara menyeluruh. Jadi jangan hanya teriak-teriak di media. Ini maksudnya apa? Salah satunya itu tahu udah putusan Mahkamah Agung ingkrah, lalu Brimob datang bawa laras panjang terus mau usir orang-orang yang sudah duduk di tanah itu, yang sudah ingkrah, yang wali waris punya tanah, yang dikasih kuasa di situ. Terus bolehkah Brimob mengeksekusi tanah? Bisa hanya mendampingi atas permintaan pengadilan. Seperti itu. Jadi jangan cuma main teriak-teriak, asal teriak-teriak aja gitu. Kita kan hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Jadi kalau mau teriak itu harus ada bukti dulu. Harus tahu yang sebenarnya. Jangan terus menjustis, terus teriak-teriak. Tangkap Hercules, bubarkan GRIP. Itu kan nggak baik. Oke, baik. Kita berikan tangan untuk Bung Nicholas Kili-Kili. Oke, kalau bicara preman, ya, kalau menurut saya, preman yang saat ini kita lihat yang kasat mata yang terjadi di Republik sebenarnya itu adalah koruptor-koruptor. Oke. Itu preman sebenarnya yang harus ditindak, yang harus dihukum seberat-beratnya. Kalau bicara preman yang sekarang berkedok ormas, oknum yang memalak, yang melakukan tindak kriminal, tangkap. Kita kembali tangkap. Tidak ada yang kebal hukum. Ya supaya jangan sampai menjustifikasi ormas adalah preman, preman adalah ormas. Ini harus dipisahkan dulu ini. Supaya tidak membuat masyarakat melihat ormas itu, oh ini preman nih. Ini kan satu hal yang menurut saya perlu disampaikan kepada publik. Bahwa masyarakat berorganisasi. Masyarakat berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Itu kan dilindungi oleh undang-undang. Lalu kalau ada oknum melakukan tindak kriminal, itu adalah oknum. Maka rekan-rekan saya tadi sampaikan berkali-kali bahwa kalau memang mau tumpas, jangan hanya tumpas ormas GRIP. Jangan hanya bawa nama Hercules. Tetapi harus semua yang namanya ormas, saudara harus melakukan tindakan seperti yang saudara sampaikan di Komisi 3. Itu harus seluruh ormas. Munculkan dong nama-nama yang lain. Kenapa harus justifikasi harus nama Hercules? Yang sampai saat ini kami belum dapat jawabannya. Jadi saya sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, kita juga harus melihat sesuatu objektif. Banyak media-media hoax. Bahkan kami tadi sudah jelaskan berkali-kali. Media sosial maksudnya? Ya, banyak juga media sosial yang hoax. Sehingga tadi Pak Sekjen juga sampaikan, kalau ada case seperti tadi rekan sampaikan, oh di Depok, kan semua orang mata memandang ini GRIP. Padahal dari organisasi sudah jalan pegang, mereka ini bukan anggota GRIP. Tapi kenyataannya di publik, orang menjustifikasi bahwa kasus Depok itu yang melakukan pembakaran kriminal itu adalah anggota GRIP. Tadi sangat jelas Pak Sekjen menyampaikan itu. Jadi teman-teman saya kalau menyampaikan sesuatu ke publik, cek dulu. Mungkin cek and balance ke GRIP dulu sampai benarkah ini anggota GRIP. Karena apa yang disampaikan itu fitnah. Faktanya tidak anggota GRIP. Beliau sampaikan itu dari organisasi GRIP. Hati-hati loh. Kita ini negara hukum, apalagi yang berbicara seorang advokat. Harus berbicara berdasarkan yang namanya atas bukti, ada dasar hukumnya. Jadi saya minta klarifikasi kepada teman-teman yang berdua, mau kalian mau menyampaikan atau tidak, bahwa apakah saudara ada ya menjustifikasi nama Hercules secara pribadi, ya supaya ini jelas dulu di publik nih.
Karena kegaduhan ini ada terjadi ketika nama Hercules diminta ditangkap. Ya, yang kedua kasus Depok adalah GRIP. GRIP harus dibubarkan. Apakah GRIP yang melakukan? Kan tadi sudah dijelaskan, sekjen itu adalah ketua organisasi sebenarnya. Ternyata kan tidak. Berarti apa disampaikan oleh saudara? Ini kan berarti kan berita hoak, fitnah. Apalagi dari pihak kepolisian benar ya, yang menyampaikan bahwa ternyata pelakunya adalah personal, bukan anggota GRIP. Makanya ini hati-hati. Jadi ada hal-hal yang tadi saya sampaikan soal masalah Depok, Hercules harus ditangkap, ini juga harus diklarifikasi. Kami hanya minta kalau memang itu keliru, sampaikan permintaan maaf kepada publik. Karena apapun itu, semua orang di Republik ini equality before the law. Semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Ya, terima kasih.